Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari, namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh The Messenger Clothing, Ham Jeans Co, dan Patrobas Shoes. Teman-teman bisa dapetin kaos yang gue pakai ini online at Messenger Store. Patrobas Shoes juga bisa kamu dapatkan secara online di Shopee atau Tokopedia. Serta bisa dapetin juga nih celana yang gue pakai online at Ham Jeans Co ya. Teman-teman juga bisa dapatkan kaos, sepatu, dan celana ini gratis dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari kolaborasi Pijar TV, The Messenger, Patrobas, dan Ham Jeans Co. Kali ini kita akan membahas tentang I love God but I hate church. Tapi sebelumnya kita akan saksikan apa jadinya kalau sahabat muda Pijar ditanya soal berikut ini. Nama gue Johannes Christian, umur gue 22 tahun dan gue masih kuliah. Halo, saya Sharon, saya umur 13, saya seorang pelajar. Halo, nama gue Willy, umur gue 22 tahun. Kesibukan sekarang lagi nyari kerja sih, info loker. Halo, nama saya Audi, saya umur 12 dan saya pelajar kelas 1 SMP. Nama saya Nikolaus Simon, umur 26 tahun kayaknya. Saya bekerja di Hamba UMR. Halo, nama saya Monik, umur saya 24 tahun dan saat ini masih mencari pekerjaan yang baru. Kewajiban ibadah di gereja. Mau bilang wajib, tapi gue juga. Menurut gue kayaknya bukan suatu kewajiban karena buat datang ke Tuhan tuh suatu relationship. Menurut gue ibadah yang asli itu berasal dari hati sih. Mau di gereja, mau di rumah pun itu kita juga bisa ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tetap wajib beribadah, tapi mungkin lebih penting beribadah itu konsepnya di luar gereja juga bisa keseharian. Lewat hal-hal misalnya melayani orang tua juga beribadah. Sebenarnya nggak wajib-wajib banget sih, tergantung suara hati mereka. Gak wajib-wajib banget sih harusnya, karena kita bisa bikin mesbah di rumah juga kan. Karena biar bisa makin dekat kepada Tuhan. Jawaban dari teman-teman menarik ya. Bagaimana pendapat kamu tentang kewajiban ibadah di gereja? Jawaban yang benar adalah yang bagus tentunya nggak ada yang mewajibkan sebenarnya. Ini sebuah pilihan dan bukan paksaan. Bahkan setelah era pandemi ya, salah sempat beribadah cuma di rumah gitu ya, dari secara online gitu, live stream, yang kita tahu nggak ada kewajiban untuk ibadah di gereja. Tapi kebenaran yang menarik kita lihat di Lukas 4 ayat 14-16. Dikatakan demikian, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaan Yesus, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kita beribadah di gereja soalnya Yesus juga sejak kecil beribadah di Bait Allah yang setara dengan gereja zaman sekarang. Ya, jadi bukan masalah di mana dan jelas nggak diwajibkan untuk beribadah di gereja, tapi kalau Yesus ya beribadah di gereja, kenapa kita enggak gitu ya? Apalagi kalau udah bisa ya. Kecuali sekali lagi special case, dalam keadaan kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk kita beribadah di gereja. Tapi kalau udah bisa kembali beribadah di gereja, ya saya rasa kita pasti kangen juga untuk ngumpul-ngumpul ya, dibanding sendirian, online-online di rumah gitu ya. Sekali lagi, tapi jawabannya bagus, kita bisa beribadah di mana saja, termasuk di gereja. Menurut gue
gue bisa. Bisa ibadah di rumah. Bisa. Karena menurut gue pelayanan sekarang bisa lo lakuin di mana-mana sih. Bahkan di kehidupan sehari-hari lu bisa melayani sih. Bisa. Bisa mungkin lewat teknologi HP atau online. Bisa banget lewat sharing mungkin ke orang-orang, lewat lingkungan terkecil kita, keluarga, teman, dan yang lainnya. Bisakah kita melayani Tuhan tanpa ke gereja? Wah, ini pertanyaannya lebih tricky lagi ya. Seperti yang udah kita baca tadi di Lukas 4 ayat 15, tercatat bahwa Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Walau tentunya dia juga mengajar di tempat-tempat lain, misalnya di bukit misalnya, ya kan? Khotbah Yesus di bukit kan gitu ya. Pinggir pantai dan tempat-tempat lainnya, ya. Pun dengan Rasul Paulus yang walaupun diutus khususnya untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, bukan Yahudi, namun Rasul Paulus kerap kali juga mengajar di tempat sembahyang orang Yahudi, sinagog, atau setara ya kayak gereja zaman sekarang. Ya, di Kisah Para Rasul 16 ayat 13 tercatat dengan jelas, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Jadi jawaban dari pertanyaan ini jelas tentu saja bisa. Tapi pertanyaan di balik pertanyaannya yang sebenarnya mesti dijawab adalah gini, kenapa bisa seseorang mau melayani di mana-mana tapi nggak mau melayani di gereja? Nah itu yang mesti dijawab tuh. Baru habis itu pertanyaan ini bisa dijawab dengan baik. Ya kenapa? Sekali lagi, seorang bisa-bisanya mau melayani di mana-mana tapi nggak mau melayani di gereja. Sorry, ini pertanyaannya ngeliat situasi sekarang gitu maksudnya, gereja saat sekarang. Iya. Enggak. Ya, Menurut gue iya. Iya. Oh, menurut saya iya udah sangat relevan, apalagi dengan berkembangnya zaman sepertinya gereja sedang membangun diri untuk jadi lebih untuk lebih reach out lah sama anak muda. Jadi menurut saya iya, menurut gue iya. Tapi tergantung gerejanya. karena menurut gua gereja itu tempat safe place sih buat kalian untuk berbagi cerita kalian sih menurut gua. Jawaban yang menarik dari teman-teman ya menjawab pertanyaan ini. Menurut kamu apakah gereja cukup relevan untuk membuka diri buat orang-orang non-Kristen? Ya dari jawaban banyak teman-teman yang bilang bisa, ya udah cukup membuka diri, menjelaskan bahwa banyak gereja udah mulai mencoba untuk menjadi relevan demi bisa menjangkau orang-orang yang baru, khususnya yang belum percaya sama Yesus. Tapi gini, kalau berkaca dari sejarah, salah satu kejadian yang disesalkan adalah kenyataan bahwa salah satu tokoh dunia bernama Mahatma Gandhi sempat mau gereja waktu itu. Mau masuk ke gereja tapi nggak diizinkan karena dia pertama, gereja di era itu cuma buat orang kulit putih, ya orang bule. Gandhi bukan orang bule. Yang kedua, dia pakai baju yang biasa dia pakai. Dan nampaknya gereja waktu era itu ada dress code. Ya, jadi dia semacam saltum, jadi nggak boleh masuk. Bayangin kalau tokoh sebesar Mahatma Gandhi bisa terima Yesus. Dia sampai mengucapkan kata-kata yang cukup miris. Dia bilang gini, I love Jesus. Ya aku suka Yesus, saya suka pengajarannya. Tapi saya nggak suka orang Kristen maksudnya. Karena dia ngerasa tertolak cuman karena tadi ya dress code dan perbedaan suku dan ras. Dan itu cukup ironis ya. Kenyataan bahwa di sepanjang sejarah malah kita lihat bahwa gereja ini banyak yang menutup diri, banyak yang akhirnya menolak untuk menjadi relevan. Ya, mayoritas justru tidak mau membuka diri, tidak mau berupaya untuk jadi relevan dengan alasan yang menurut ya kita selama ini. Ya, gua nggak akan sebut mereka karena kitalah gereja gitu ya. Nggak mau kompromi atau nggak mau jadi sama dengan dunia ini, yang gitu selalu kan alibinya tuh seperti itu, sehingga nggak terbuka, nggak ada upaya untuk relevan. Tapi balik lagi, ya kita siap atau enggak menerima ya istilah orang-orang yang non-Kristen tergantung dari tiap-tiap gereja, karena pada akhirnya gereja ini kan orangnya, tergantung dari tiap-tiap kita, ya mau apa enggak, rela apa enggak, merasa perlu atau tidak untuk menjadi relevan. Jadi relevan itu bukan tentang jadi keren. Jadi relevan adalah tentang jadi jelas. Ya, kita bawa berita Injil. Berita itu harus diberitakan. Nah, berita berarti harus bahasanya harus sama. Sehingga orang yang kepadanya kita menyampaikan berita ini bisa ngerti. Idenya adalah bukan tentang jadi keren, tapi tentang jadi jelas. Dan itulah yang kenapa upaya untuk jadi relevan ini penting
Di 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 dan 26 sampai 27, Rasul Paulus bilang gini tentang upayanya dia untuk menjadi relevan demi menjangkau sebanyak mungkin orang. Dia bilang gini, "Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, ya walaupun ini bukan kewajiban, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang." Being relevant means kita memutuskan untuk melayani. Kita menjadikan diri kita pelayan jadi hamba. Ya, aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Itu tujuannya, jiwa-jiwa. Ya, khususnya orang-orang yang belum percaya sama Yesus. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Kalau bicara seperti dunia ini, itu yang Rasul Paulus lakukan. Buat orang Yahudi, saya jadi seperti mereka, biar saya bisa memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Tujuannya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Ini dia upaya untuk jadi relevan. Ya. Tujuannya apa? Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Upaya untuk menjadi relevan harus disengaja, harus penuh pertimbangan, harus penuh tujuan, penuh misi. Ya, misinya adalah tentunya untuk memberitakan Injil dan bahkan mengambil bagian dalam Injil. Tapi ada tips di sini bagus dari Rasul Paulus. Dia bilang, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Karena gini, di dalam upaya untuk menjangkau ya orang lain, kita melakukan upaya untuk menjadi relevan, sangat mungkin untuk kita ke bawah arus. Makanya penting untuk apa? Menguasai diri. Ya, menguasai tubuh seluruhnya sehingga kita nggak kegiring untuk cuman sibuk menjadi untuk diterima. Karena begini, secara daging kita punya kecenderungan untuk berusaha menyenangkan manusia, dan nampaknya kita pengen diterima. Jadi ketika udah diterima, akhirnya tugas utama kita untuk menginjil kerap kali suka kelewat gitu. Jadi kalau bicara tentang hal ini ya, sebagai kesimpulannya, aku mau share impresi yang Tuhan berikan sebagai teguran atas kebencianku karena terluka dan kecewa sama gereja. Gini, aku orang yang cukup terluka ya sama gereja sebagai institusi, ya cukup terluka juga dalam dunia pelayanan, dan bertumbuh jadi agak kepahitan sebenarnya. Dan ide-ide kayak gini ya, kebaktian bukan di gereja, pelayanan bukan di gereja, itu menyenangkan buat saya. Ya karena ada luka itu. Dan aku yakin juga nggak sedikit yang mengalami hal ini. Gitu. Tapi gini, ini yang Tuhan kasih, sebuah impresi dalam hati saya sebagai sebuah teguran. Karena Tuhan sayang, makanya dia tegur. Terus dia kasih impresi seperti ini. Ya, dia bilang gini, gereja memang tidak sempurna, tapi gereja adalah tubuhku. Seorang tidak mungkin bisa menghormati sang kepala sambil terus membenci tubuhnya. Jadi aku berdoa sungguh-sungguh ya biar apa yang aku share nih, yang menjawab pertanyaan teman-teman, itu nomor satu. Yang kedua, bisa memberikan kita pencerahan sehingga kita nih nggak anti, seperti nggak anti sama gereja atau bahkan hate the church. Tapi kita bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi tubuhnya, yaitu gereja. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai I love God but I hate church. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season kedua. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih
sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.